Sri Mulyani pastikan tak dilibatkan sinkronisasi pemerintahan selanjutnya, alasannya antara miris dan bijak. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Sudah dibahas kan? Nanti itu Bapak Presiden lah ya. Aku enggak lah, aku ngurusin APBN aja. Tapi ya memang nanti kan tidak terhindarkan itu akan harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang. Gitu kan? Ya? Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Nah, terkait dengan Menteri Keuangan, saya juga sependapat kalau ini memang menjadi sosok kunci nanti di dalam pemerintahan yang akan datang, karena Menteri Keuangan akan selalu menjadi sentral ya, karena kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Keuangan sangat besar. Dan tetapi bukan berarti ya, ini yang saya kira yang perlu kita pahami, bahwasanya tidak adanya Sri Mulyani di kabinet itu bukan sebuah hal yang harus kita khawatirkan ya. Kita harus percaya bahwasanya banyak sosok yang memiliki kapasitas untuk menjadi Menteri Keuangan ya. Bahkan kita bisa berharap untuk menjadi Menteri Keuangan yang lebih baik daripada Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu diambil dari teknokrat lah. Teknokrat. Karena dia harus menjaga. Biasanya dia orang yang tidak punya konstituen kecuali ekonomi. Tidak punya partai gitu ya. Sama kayak Gubernur BI ini Pak. Ya, tidak punya kelompok lah. Ya, gitu. Jadi cari deh, jangan sampai dia berasal dari TKN, dia bukan dari wakil partai gitu. Jadi betul-betul dia adalah orang-orang yang teknokrat yang bisa menjaga. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak terlibat pembahasan sinkronisasi pemerintahan selanjutnya. Sri Mulyani hanya ingin fokus mengurus anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal itu dikatakan Sri Mulyani sendiri saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 19 Februari 2023 usai rapat bersama Presiden Joko Widodo. Sri Mulyani mengatakan pentingnya pembahasan sinkronisasi anggaran antara pemerintahan saat ini dengan pemerintah selanjutnya. Namun, Sri Mulyani enggan ikut terlibat dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintah baru. Sri Mulyani enggan ikut terlibat dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintah selanjutnya. Saat ini, dia hanya ingin fokus mengurus anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurut ekonom senior Didik J. Rahbini, tidak adanya Sri Mulyani di kabinet Prabowo Gibran berkaitan dengan chemistry yang tidak cocok. Didik mengatakan ada hambatan saat Prabowo menjadi menteri karena tidak bisa menjalankan programnya dengan baik. Sedangkan Direktur Research Center of Reform on Economics atau KOR, Peter Abdullah, mengatakan dari susunan nama yang ada memang berpotensi jadi menteri meski posisinya belum diketahui. Terkait Menteri Keuangan, tidak adanya Sri Mulyani di kabinet bukan menjadi hal yang dikhawatirkan. Sementara itu, berdasar poster berisi calon Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang bertajuk Kabinet Indonesia Emas, Senin 19 Februari 2024 di media sosial. Dalam poster itu berisi 55 pos jabatan, mulai dari posisi menteri, wakil menteri, hingga pimpinan lembaga setingkat menteri. Pada posisi teratas ada Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dan wakilnya. Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran pun angkat bicara mengenai poster bocoran Menteri Kabinet Prabowo tersebut. Dia mengungkapkan Presiden Joko Widodo bakal dilibatkan dalam pembahasan kabinet tersebut. Selain Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju, keputusan penetapan kabinet akan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Miris memang, yang bagus dilepehin, yang gak jelas malah dipuja-puji sampai mati. Pemilihan pemimpin lebih dikarenakan faktor emosi, bukan logika kritis. Sangat disayangkan bila Bu Sri Mulyani tidak masuk Kabinet Indonesia Maju. Beliau memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan negara. Hubungan dengan organisasi keuangan internasional, harap Pak Prabowo berlapang dada. Beliau Ibu Sri Mulyani pintar dan tegas, jujur, bersih dan tidak korup. Tapi ya, mau gimana lagi? Semoga saja pemerintahan selanjutnya berjalan dengan bagus dan lancar. Jangan sampai banyak acara mewek massal mirip DKI Jakarta yang sia-sia dipimpin Anies selama 5 tahun. Anies menjual janji dan kebijakan populis yang dianggap membuat masyarakat tertipu. Hasilnya mereka memang tertipu. Banyak janji kampanye yang sulit terrealisasi. Dulu mereka bangga bukan main, kemudian pelan-pelan jadi menyesal.
Semoga saja pilihan rakyat kali ini tidak salah. Kalaupun ternyata salah, ya nikmati sajalah. Kan itu pilihan mereka. Pemilu itu yang paling dicari-cari adalah masyarakat menengah ke bawah dan berpendidikan rendah. Mereka gampang dibuai dan dimanipulasi dengan janji manis. Tapi mereka tidak sadar ketika negara ini salah urus dan morat-marit. Mereka juga yang pertama kali merasakan dampak dahsyatnya. Mereka kebanyakan mikir jangka pendek, masa bodoh dengan jangka panjang. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember
Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai. Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN